Anda membiarkan semua orang berbicara. Begitu Anda menghalangi saya berbicara. Silakan juga. Ini Bang Kodari selalu komplain. Enggak. Supaya tidak panjang. Anda sebagai wasit telah memperlakukan saya berbeda dengan narasumber yang lain. Tadi saya bilang Bandi. Saya merasa Anda tidak adil. Oke, soal Anda merasa adil itu perasaan Anda. Ya, saya merasa Anda tidak adil. Saya mempersilakan Bandi loh. Kenapa Anda enggak diam kemudian membicarakan? Saya mempersilakan Bandi tadi. Bukan Anda. Ya udah. Tadi saya diam, saya melanjutkan. Tapi Anda masih ngomong sama saya enggak akan. Silakan. Enggak, tadi saya menjelaskan. Saya selalu tenang, tapi kali ini saya keras. Oke, silakan. Silakan. Dan saya bisa keluar dari tempat ini. Ya. Nah, jangan dong. Ada yang terlewatkan dari kita mengenai ijazahnya salah satu teroris itu yaitu Rismo. Ya. Yang diduga palsu dari Universitas Yamaguchi. S2 dan S3-nya. Wow. Apakah ini juga kita akan LP-kan? Tolong nanti. Oh ya, harus tulis di komentar. Ya, kita LP-kan ini. Harus kita akan LP-kan dan kita sama-sama LP-kan. Ya, harus laporkan, bukti sudah jelas itu ada. Ya. Bagaimana menurut pemirsa dari Kosapet TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Sahabat Penerangan 79. Sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini saya akan menayangkan sebuah tayangan yang sangat menarik dan luar biasa, di mana bendahara umum dari TPUA mengomentari, mempermalukan Roy Suryo dan bahkan mengatakan bahwa Roy Suryo ini tak punya kapasitas ataupun tak punya wibawa untuk kemudian membahas terkait tentang dokumen ijazah Bapak Joko Widodo, apalagi dengan tindakan yang dipertontonkan beberapa hari yang lalu ketika mereka mengunjungi makam ibunda dari Bapak Joko Widodo, sehingga hal itu membuat bendahara umum TPUA ini merasa geram dan bahkan menguliti habis-habisan kelompok teroris Tifar Roy dan juga Rismon Sianipar. Dan juga ada pernyataan yang sangat luar biasa dari Bung Ahmad Kodari yang kemudian menyemprot habis-habisan Bung Aiman, karena memang dalam setiap kita menyaksikan tayangan yang berlangsung di Rakyat Bersuara, terlihat Aiman ini seperti memihak kelompok sebelah, seperti memihak kubu teroris ini, karena selalu memberikan waktu yang panjang untuk mereka bercerita, akan tetapi sangat jarang Bung Aiman ini memberikan kesempatan yang panjang juga kepada mereka, khususnya relawan dari Bapak Joko Widodo. Dan juga di akhir video ada pernyataan yang sangat luar biasa yang kemudian disampaikan oleh Bung Andi Aswan, yang kemudian membuat Roy Suryo hanya bisa cengengesan, hanya bisa kebingungan, karena tiba-tiba Bung Andi Aswan membongkar sebuah fakta yang sangat mengejutkan, membuka sebuah ijazah yang kemudian ijazah tersebut adalah seangkatan dari Bapak Joko Widodo. Nah, bagaimana menariknya perdebatan ataupun narasi-narasi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh dalam video kali ini. Pak Wijiatno Notomiarjo ini lahir 30 Desember 1940. Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Wijiatno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika itu. Kan nggak lazim ya. Mohon maaf Bu Dokter, 1940 dikurangi 1961 hasilnya berapa tadi? 19. Kenapa emak tadi ngitung jadinya 21? Coba dong netizen, yang benar mana? 21 atau 19? Yang salah emak atau Bu Dokter? Mungkin kalau Bu Dokter salah, mungkin waktu itu lupa gak bawa kalkulator atau kalkulatornya lobet. Kalkulatornya lobet. Maaf ya Bu Dokter, maaf ya. Serius deh, mirisnya tuh gelarnya si dokter, tapi kayaknya lupa akan pelajaran matematika dasar. Mungkin harus ngulang lagi ya Bu ya. Nih, maksudnya kayak gini Bu Dokter ya. Takutnya masyarakat kita itu berpikir begini, jadi dokter ternyata gampang, gak perlu pinter otaknya, tapi yang penting pinter ngomongin orang. Maaf ya, maaf lagi kan tuh.
Kalau emak boleh kasih saran, next time sebelum ibu dokter ngitung umur orang lain, lebih baik ibu dokter minum kopi dulu supaya nggak ngelantur gitu ngitungnya. Iya. Kan bukan apa-apa dokter ya, malunya bukan satu TikTok tapi satu Indonesia. Anda membiarkan semua orang berbicara. Begitu Anda menghalangi saya berbicara. Silakan juga. Ini Bang Kodari selalu komplain. Kalau supaya tidak panjang, Anda sebagai wasit telah memperlakukan saya berbeda dengan narasumber yang lain. Tadi saya bilang Mbak Andi, saya merasa Anda tidak adil. Oke, soal Anda merasa adil itu perasaan Anda. Ya, saya merasa Anda tidak adil. Saya mempersilakan Mbak Andi loh. Kenapa Anda enggak diam kemudian membicarakan? Saya mempersilakan Mbak Andi tadi, bukan Anda. Ya udah. Tadi saya diam, saya melanjutkan. Tapi Anda masih ngomong sama saya nggak akan. Silakan. Ya. Enggak, tadi saya menjelaskan. Saya selalu tenang, tapi kali ini saya keras. Oke, silakan. Silakan. Dan saya bisa keluar dari tempat ini. Ya. Nah, jangan dong. Ya. Kemarin kan ditanya ke saya, apa kapasitas dia? Dia bukan kenal, dia bukan sahabat, dia bukan siapa-siapa, mendatangi makam keluarganya Pak Jokowi. Saya rasa ini nggak ada masalah. Cuman bagaimana kapasitas kita dalam seorang ahli sampai mengusik mendatangi kuburan ziarah dengan statement, tolong kalau kita mau melakukan apapun, mengungkap perkara, mau mencari persoalan, mau apapun, tolong silent dulu, diam dulu. Udah benar nanti buar kan selesai bom waktunya. Ini enggak buka sedikit ada apa sih gitu. Betul, jadi, ada apa sih? Jangan saya juga digoreng-goreng ya, bahwa seolah-olah saya nggak suka sama Pak Roy Suryo dan tim. Enggak Bu, enggak. Saya menghormati mereka sebagai orang pintar yang punya keahlian. Namun janganlah keahliannya itu diacak-adut gitu. Jangan keahliannya itu dijadikan timing untuk hal yang bukan kapasitas kita. Jadi betul. Tadinya kita punya wibawa segini, jadi gimana gitu ya. Saya mengungkapkan nanti dikira saya menggoreng. Bukan. Apapun yang kalian lakukan secara kalian silahkan, kita hormati. Tapi tolong dong, jangan dipulgarkan dulu. Jangan ketemu ini viral, oh saya boleh dong ke makamnya. Siapa yang bilang nggak boleh? Silahkan, tapi tujuannya apa? Betul. Apa kolerasinya? Kemudian apa yang harus diselidiki? Kalau disampaikan ijazah palsu Pak Jokowi dengan makam itu ada hubungan, itu bagus. Tapi ini nggak ada. Maka saya challenge, mana punya Pak? Ada 5 punya kami. Tidak perlu kita bicara di sini. Nanti 5 keluarkan di gayanya sidang. Rosuryo. Enggak. Ini miring ini. Coba, lu jangan bilang miring. Nggak ada. Orang ngambil angle-nya tuh juga bisa. Nggak bisa. Nulis terus ya kan? Perbedaannya di mana? Perbedaannya Oke, tidak ada perbedaan. Kita ingin Nulis terus memberikan Rosuryo. Saya akan memberikan kepada teman-teman. Beda. Coba ya. Biasa diberikan kepada pemirsa dari CNN, saya akan jelaskan. Ada ini. Saya sudah mendapat izin dari Mas Sigit untuk menampilkan ijazah pemilik ijazah ini ya. Pemilik ijazah. Oke. Ya. Itu 1132 Pak Jokowi 1130. Jadi 1120 salah lagi tuh. Coba lihat itu. Salah lagi. Itu lihat berapa? Ngomong nomornya Jadi salah. begini, di sini aja kita lihat dari tahap manusia laknat orang ini. Kelulusannya. Sama kan? Yang menulis pun juga sama. Yang diposting Ya Mas kan? Dian Sandi waktu itu ya, yang sempat ramai juga ya. Ya. Oke. Kemudian juga siapa profesor terdekan ya? Rektornya Pak Yakub, ya kan? Ada meterai. Ini kan kemarin lu bilang nggak ada meterai itu kalau ini. Kalau dari UGM Ternyata ada. Ada meterai. Oke. Ya kalau meterai nggak pernah ada. Merah. Nggak ada meterai. Itunya. Ada. Ya kan? Ada stempel merah. Stempel merah. Oke. Oke. Tulisan pun namanya juga, ya. Itu satu orang yang menuliskan itu. Oke. Ya kan? Ini sudah Sejenis. jelas. Kalau Maka ini saya sejenis. challenge, mana punya Pak? Ada 5 punya kami. Tidak perlu kita dikeluarkan bicara di sini. Nanti 5 dikeluarkan itulah di gayanya sidang. Rosuryo. Enggak. Ada mungkin kata Ini juga gak sama. awal. Ini berbeda. Oke. Kepada Barat. Nulis mulu ya kan manusia laknat ini. Oke. Silakan duduk. Manusia laknat, manusia Iya, Iya, ya. laknat. Hmm. ada yang terlewatkan dari kita mengenai ijazahnya salah satu teroris itu yaitu Rismo.
Ya. Yang diduga palsu dari Universitas Yamaguchi. S2 dan S3-nya. Wow. Apakah ini juga kita akan LP-kan? Tolong nanti. Oh ya, harus tulis di komentar. Tulis di komentar. Ya, kita LP-kan ini. Harus kita akan LP-kan dan kita sama-sama LP-kan. Harus laporkan, Bukti sudah jelas itu ada. Ya. Bagaimana menurut pemirsa dari Kosapet TV? Rezim terkutuk laknatullah Jokowi 10 tahun yang lalu itu di mata saya rezim terkutuk dan dikutuk laknatullah. Apa Pembohong, lagi manusia pendusta, ini? penipu, perusak. Ya. Siapapun yang merapat ke sana pasti jadi sampah. Jadi Ustadz, sampah. Kiai, Habib, Gus, profesor, doktor, dosen, mahasiswa, siapapun kalau merapat ke rezim terkutuk laknatullah 10 tahun yang lalu, maka dia jadi sampah peradaban. Jadi sarjana, dosen, profesor, kiai, Gus, Habib jadi sampah, dihinakan sama Allah. Rezim terkutuk 10 tahun yang lalu itu, di samping pembohong, penipu, munafik, tukang utang, tukang penjarakan Habib. Habib di penjara, kiai di penjara, ustadz di penjara, instrumen hukumnya. Bahkan ada satu ustadz meninggal di penjara, satu sel sama kita itu, satu kamar, satu kasur, meninggal di penjara. Saya nggak sebut namanya, tapi mudah-mudahan beliau husnul khotimah ya. Walaupun kita yang tahu detik-detik ketika beliau meninggal itu agak berseberangan dengan kita, Pak. Begitu dia masuk penjara, masuk kamar, dia langsung nangis. Aduh, tolong Gus Nur, tolong Gus Nur. Apa yang terjadi? Sudah nangis, sudah minta maaf, ternyata nggak dibebaskan, laporannya nggak dicabut, tetap di penjara. Akhirnya kesehatannya turun ke Luar biasa ini. Luar biasa ceramah orang ini ya. Pertanyaan saya, yang kan Mas Ros kalau mengatakan tuh, kita punya 5 ijazah. Ada. Ya kan? Ada ya, tapi Anda ngatakan ada. Tapi waktu itu saya challenge ya, coba itu dimasukkan pada waktu gelar perkara khusus. Sudah. Tapi kan tidak ada itu sama sekali sampai sekarang. Itu kita tidak melihat yang seperti apa. Yang tidak ada itu adalah ahli Anda, yang namanya siapa itu si obo-obo itu ya, sesuai itu. Loh, jangan masuk arah situ. Saya mau pertanyakan itu. Kalau ada bisa tampilkan. Jadi ya jelas ada. Ya kalau jangan bilang jelas ada. Karena saya punya. Oke. Saya punya. Loh, ya 1132 saya punya. Apalagi saya. Ya saya punya 1132. Makanya ditampilkan di sini. Ini tidak ada. Jadi jangan ngomong nih. Karena ini selama ini yang dilakukan adalah kami sudah memegang 5 bender bukti asli, ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada, bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli. Lucu ya, seorang mantan presiden yang udah nggak punya jabatan dan udah nggak punya kekuasaan apa-apa, tapi masih terus diserang, digoreng difitnah, terus, diframing, bahkan dijadikan kambing hitam untuk semua hal. Padahal sekarang Jokowi cuma rakyat biasa. Tapi anehnya banyak yang masih gemetar. Tiap kali nama Jokowi disebut, istilah bersih-bersih geng Solo dimunculkan. Tudingan baru dilempar setiap hari dari pengamat, pegiat politik, sampai influencer yang kerjaannya cuma bikin gaduh. Seolah-olah Jokowi masih menjadi sosok yang menyeramkan buat mereka. Bahkan hubungan baiknya dengan Presiden Prabowo pun mereka coba pecah belah lewat propaganda, matahari kembar, cawe-cawe, geng Solo, dan berbagai opini sesat yang mereka bungkus seolah-olah adalah fakta. Tapi mereka lupa satu hal. Rakyat enggak bodoh. Rakyat tahu siapa yang kerja dan siapa yang cuman omong doang. Dan justru semakin Jokowi diserang, semakin kuat juga cinta rakyat kepada dirinya. Karena dalam politik, yang paling sering diserang biasanya yang paling benar-benar dicintai rakyat.